Halo, selamat siang. Apa kebenaran dengan Bapak Oki Rahman? Iya, benar Pak. Ini kami dari orang kantor Maxim, Pak. Saya mendetek bahwa Bapak terkena orderan fiktif, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Tadi, Pak, sekitar jam 3-an saya kena orderan fiktif, Pak. Saya dibeli Indomaret, saya suruh beli ini, beli itu. Terus saya kena. Iya, Pak, ini kami dari orang kantor Maxim melihat riwayat Bapak terkena orderan fiktif seperti ini, dan kami akan mencoba untuk membantu Bapak untuk mengembalikan dana Bapak. Ya, Pak ya. Apakah Bapak setuju dengan nanti saya meminta data-data Bapak? Boleh Pak, asalkan nanti dana saya kembali ya Pak. Iya Pak, kami usahakan nanti untuk dana Bapak yang kena tipu, Bapak nanti akan saya kembalikan Pak. Kita sebagai orang kantor Maxim akan bertanggung jawab atas penipuan yang terjadi di orderan Maxim Pak. Oh seperti itu Pak. Oh ya Pak, ini saya boleh minta data-data Bapak ya, sesuai dengan KTP ya Pak ya. Bapak bisa sebutkan nama, terus nomor ID, KTP, terus nama ibu, nomor orang tua ya Pak. Terus ID Maximnya dan passwordnya ya Pak ya. Nanti kita akan bantu proses untuk mengembalikan dana Bapak untuk kembali yang terkena penipuan tadi Pak, orderannya Pak. Oh gitu ya Pak, terima kasih ya Pak. Nah, kita bisa video call Pak atau apa Pak agar kita bisa membantu Bapak agak lebih cepat. Oh ya Pak, boleh Pak ya. Oke Pak, ini saya udah video call nih Pak. Ya, tolong dibantu Pak. Ya Pak, coba tolong diangguk-anggukan kepalanya Pak ya Pak. Kanan kiri Pak, seperti itu. Oh ya udah. Oke Pak, nanti akan kami proses Pak untuk data-datanya. Bapak bisa untuk download salah satu aplikasi Pak ya. Untuk download sebuah aplikasi, nanti Bapak silakan daftar di aplikasi tersebut. Terus sudah Bapak tolong kirimkan data-data Bapak ke kami, nanti akan kami bantu proses untuk penggantian Pak. Seperti itu Pak. Oh boleh Pak, boleh Pak, boleh. Ya, oke guys. Oke, seperti itu. Biasanya nih teman-teman, ya. Ini terjadi nih di lapangan ya, ketika kalian dapat orderan fiktif, ternyata ada yang telepon nih, ya, ada yang telepon mengaku orang kantor Maxim ingin membantu kalian untuk mengembalikan dana kalian. Oke? Oke. Oke, sebelum lanjut ke videonya, selamat datang di channel Oki Rahman di YouTube. Oki Rahman yang paling kece, markece. Dengan penuh polemik di video saya. Oke deh teman-teman. Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang masalah untuk penipuan yang berada di orderan Maxim. Nah, mungkin teman-teman sering yang namanya dapat orderan fiktif-fiktif ya. Hampir nggak semua sih, banyak yang paham dan ada juga yang nggak paham. Tapi beberapa driver yang mungkin nggak paham adalah driver-driver baru yang kena orderan fiktif, panik, dan akhirnya ada yang nelpon seperti tadi, orang mengaku orang kantor Maxim, mengatasnamakan Maxim dan akan mengembalikan dana kalian, terus kalian disuruh memberikan data-data kalian atau kalian suruh download aplikasi ya, terus kalian suruh ada yang suruh video call lah ya. Itu penipuan abang-abangku. Oke, jadi di Maxim ketika kalian dapat orderan fiktif itu, waduh, sorry guys, burem, woi, ada yang lewat. Oke, jadi pada saat kalian dapat orderan Maxim, ya, terus kalian kena tipu, terus ada yang telepon mengaku orang kantor Maxim, itu adalah customer yang menipu kalian pada saat orderan tersebut. Kenapa orang tersebut, orang kantor itu tahu kalau kalian itu kena tipu? Ya karena yang order itulah yang telepon yang mengaku orang kantor Maxim. Jadi di Maxim ketika kalian dapat orderan fiktif, Maxim atau orang kantornya nggak bertanggung jawab aslinya. Mereka nggak bertanggung jawab atas terjadinya penipuan yang dilakukan pada saat orderan kalian tersebut yang ternyata fiktif. Ya, jadi ketika ada yang mengatasnamakan orang kantor Maxim, ya, pada saat kalian terkena penipuan, terus berapa saat kemudian ada yang nelpon mengaku orang kantor Maxim ingin mengembalikan dana kalian atau membantu kalian, itulah penipunya. Kalau bisa pada saat ada yang nelpon seperti itu, woi, syake lu, sialan lu nipu gue, lo kata-katain aja guys. Ya, jadi ini video gue buat kali ini teman-teman, usahakan jangan sampai kena tipu.
ini video tolong kalian share ke teman-teman kalian, karena masih banyak banget yang kena tipu pada saat kena orderan fiktif di toko orang kantor Maxim, dan akhirnya data kalian dipakai untuk pinjol, ya. Data-data banking kalian akan diambil, semua harta benda kalian yang ada di ATM, ya, duit-duitnya semua akan dikuras habis, ya. Ataupun kalian akan didaftarkan sebagai pinjol, duitnya masuk ke rekening si penipu tersebut dan kalian yang bayar utangnya, ya. Jadi ingat, ini adalah penipuan. Orang kantor Maxim nggak bertanggung jawab atas kelalaian kalian pada saat kalian mengambil orderan-orderan fiktif. Ya, jadi ini yang mengaku orang kantor Maxim itu penipuan. Ya, Maxim tidak pernah yang namanya mau mengganti kerugian pada saat kalian terkena orderan fiktif. Ya, jadi teman-teman, gue ingatkan kembali, jangan sampai kena tipu. Ya. Kalau kalian emang masih kurang paham tentang aplikasi Maxim, gak usah ngambil yang delivery, ambil aja yang namanya orderan pantat. Ya, orderan seperti itu yang menalang-talangin. Karena di Maxim ini sistemnya masih nalang. Kalian ngeluarin duit dulu untuk pembelian barang-barang, datang ke customer, ternyata customernya nggak ada. Ampus loh. Ya, kalau di si ijo mah enak. Banyak driver yang malah senang kalau kena orderan fiktif, karena bisa dirembes. Ya, makanan yang dibeli bisa dimakan. Ya, walaupun kebanyakan driver kan harusnya kan dirembes kasih ke panti. Paling dikasih panti cuma 1 biji atau 2 biji, sisanya lo makan, seperti itu. Ya, ingat, di Maxim nggak ada rembesan. Ketika ada yang mengaku orang kantor Maxim, mengatasnamakan Maxim, kalian kena tipu, itulah si penipunya. Si Maxim nggak pernah nelpon-nelpon seperti itu. Jadi paham nih buat teman-teman, ya. Kalau bisa lo share video ini biar nggak ada yang kena lagi. Karena kemarin ada yang kena tipu, nge-DM gua lagi, bang, gua habis kena orderan Maxim. Terus ada yang nelpon berapa jam kemudian, ada yang mengatasnamakan orang kantor Maxim. Terus dia minta video call, minta data diri gua, semuanya dikasih. Aduh, siap-siap bang, ini bahaya bangku. Ya, silakan blokir semua yang namanya banking kalian. Kalau pada saat kalian udah kena tipu seperti itu, blokir, langsung blokir, ganti password, ganti semua. Jangan sampai si penipu ini bisa masuk ke data kalian. Paham? Paham ya? Jadi itu aja video kali ini, biar teman-teman paham, jangan sampai kena penipuan lagi. Gua nggak tahu nih, apa nih si orang kantor Maxim kok dia lama banget seperti ini masih belum bisa dihandle. Ya, tentang orderan fiktif yang terlihat jelas di orderan kita dengan orderan yang mencurigakan tapi masih belum bisa dihandle. Aduh, ya minimal ada rembesannya lah. Ya, kayak si dua ijo ini gak ada rembesan sama sekali. Kalau bisa juga non tunainya adakan, biar kalian ngambil orderan tersebut aman, terkendali. Oke lah, masa enggak? Ya teman-teman, mungkin seperti itu aja informasi yang gue bisa berikan tentang yang namanya orderan fiktif. Terus ada yang menelpon kalian mengatasnamakan orang kantor Maxim, itu semuanya bohong belaka. Jangan sampai kalian kena tipu, jangan sampai data kalian keambil. Kalau bisa, kalau ada yang mengatasnamakan orang kantor Maxim menelpon kalian, kata-katain sesuka hati kalian, ajak ribut, katain jorok-jorok, gak usah takut. Ya, orang kantor Maxim kalau ada yang nelpon begitu, nggak ada yang mau bantu sebenarnya. Ya, mereka akan lepas tangan ketika kalian kena penipuan atau orderan fiktif. Oke lah, nggak enggak ya. Ya, usahakan juga nih suhu Maxim, tolong kasih tahu juga teman-temannya biar nggak kena itu ya, orderan seperti itu. Ya, udahlah, mungkin sampai sini dulu video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk video kali ini di channel Kiraman yang penuh barbar. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari channel Kiraman di Motor Vlog Ojek, bye.